Muda semua, langsung dari kawasan Jalan Raden Matahari Pasir Putih Ringgo Tengah 105,3 Radio JBFM The Spirit of Bungo di edisi Selasa, tepatnya di tanggal 10 September 2024 di pukul 10.14 waktu Indonesia bagian Barat. Bareng ini di program Talk Show bersama dengan PT PLN Persero. Iya bener ya. Oke, kita boleh sapa dulu narasumber kita. Ada siapa? Halo Mbak. Iya. Saya Vela Safira dari PT PLN Persero UPT Jambi. UPT Jambi. Saya di sini dari bidang K3 dan keamanan, Mbak. Saya di sini bersama rekan saya. Halo, saya Ardiansyah, rekannya Mbak Vela juga, sama di bagian K3 dan keamanan di PLN UPT Jambi juga. Baik, mitra muda semua, bertepatan dengan hari ini ya, narasumber kita ada Mas Ardi dan Kak Vela. Dengan tema talk show kita pada hari ini adalah edukasi bahaya listrik, benar ya? Benar. Sebelum kita masuk nih, mau kasih tahu dulu sama mitra muda semua bahwa sumber energi listrik itu adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan umat manusia modern saat ini, benar nggak sih Mas, Mbak? Benar banget. Benar banget ya. Kayak kalau nggak ada listrik kita nggak bisa ngomong kayak gini ya. Iya. Benar. Semuanya terputus. Iya, bahaya banget ya. Jadi bisa dibilang jantungnya udah jantungnya komunikasi transportasi itu udah listrik banget dirinya modern sekarang, nggak bisa terlepas sama itu mitra muda semua. Tapi di balik listrik ini adalah sumber energi utama, ternyata listrik juga banyak menimbulkan bahaya berupa hubungan arus pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Nah, pas banget ya mitra muda dengan tema kita hari ini tentang edukasi bahaya listrik. Kita datangkan langsung narasumber kita terpercaya jauh-jauh loh dari Jambi sana. Boleh kita kasih tahu dulu buat mitra muda semua nih, buat Mas Ardi atau Mbak Vela, PT PLN Persero UPT Jambi itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Jadi PT PLN Persero UPT Jambi itu merupakan unit pelayanan transmisi. Nah, di unit kami itu dibagi menjadi dua wilayah, ada di ULTG Auduri sama ULTG Muara Bungo. Nah, di Bungo ini termasuk di ULTG Muara Bungo. Jadi di ULTG Muara Bungo itu singkatannya itu unit layanan transmisi dan gardu induk. Di ULTG Muara Bungo itu ada 4 gardu induk. Jadi dia ada di Muara Tebo, ada di Muara Bungo, Bangko, dan juga Sungai Penuh. Nah, di ULTG Auduri ada 8 gardu induk. Gitu. Oh begitu ya. Ternyata ULTG sendiri itu adalah tadi apa Mbak? Unit pelayanan transmisi dan gardu induk. Oke, itu seperti itu mitra muda ya. Dapat kita ketahui informasi yang udah dikasih tahu sama Mbak Vela. Berarti Mbak, PT PLN ULTG ini mengelola tower Sutet juga ya? Iya. Jadi dari tower Sutet ke gardu induk. Jadi begitu. Sedangkan untuk tiang listrik yang di pinggir jalan kan kita sering lihat tuh. Nah, apakah termasuk Sutet? Kalau untuk itu bukan Mbak. Jadi kalau yang termasuk yang di pinggir-pinggir jalan itu termasuk ke klasifikasi SUTL, saluran udara tegangan rendah, yang mana itu dikelola oleh UP3 Muara Bungo. Nah, jadi yang itu mengalirkan energi listrik dari gardu induk ke pelanggan kami yang bisa dari rumah sakit, ke bangun pemerintah, rumah-rumah, ataupun konsumen-konsumen yang lainnya yang tegangannya itu sekitar 20 kV atau bisa kita sebut tegangan menengah, dan 20 sampai 30 volt itu kita sebut dengan tegangan rendah. Seperti itu. Berarti untuk pengklasifikasian jenis tegangan listriknya itu seperti apa, mungkin bisa dijelasin ya, karena kita kan sendiri awam juga, mungkin bisa dijelasin sama Mas dan Mbaknya. Jadi kalau klasifikasi tegangan itu kan ada tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi, sama tegangan ekstra tinggi. Oh, ekstra tinggi. Nah, jadi kalau tegangan rendah itu dia itu tegangannya dari 100 volt sampai 1 kilovolt, 1000 volt atau 1000 volt. Kemudian tegangan menengah itu dari 1000 volt sampai 35.000 volt. Terus yang tegangan tinggi itu 35.000 volt atau 35 kilovolt sampai 245 kilovolt. Terus kalau tegangan tinggi itu di atas 245 kilovolt. Begitu. Ini yang banyak masyarakat kan
mungkin mereka bakal ngira nih kalau tegangan sutet ini kan berbahaya. Mungkin bisa jelasin bahwasanya ini tuh nggak berbahaya atau gimana gitu. Jadi gini Mbak ya, sebenarnya banyak masyarakat itu mengira kalau apa tuh adanya sutet atau sutet itu tuh suatu hal yang berbahaya. Padahal sebelum bangun itu PLN itu sudah mengkaji semua dari aspek lingkungan, aspek keselamatannya, keamanannya, kesehatan itu semuanya sudah dikaji dari segi hal yang tidak pun sudah dikaji semua. Jadi itu pun PLN juga mengacu pada aturan, salah satu aturannya itu SDM nomor 13 tahun 2021 yang mengatur tentang jarak ruang bebas transmisi, di mana jarak bebas minimum vertikal dari bebas konduktor itu untuk bangunan maupun tanaman atau tumbuhan pada SUT itu yaitu 5 meter, sedangkan untuk sutet yang 275 itu 7 meter dan sutet yang lebih KP itu 9 meter. Nah, sedangkan untuk jarak bebas minimum secara horizontal dari sumbu vertikal tower SUTT 150 KP itu 10 meter, dan untuk yang 275 itu 13 meter dan 500 KP itu 17 meter. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan terkait medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan dari SUTT atau sutet itu sendiri, Mbak. Begitu. Iya, seperti itu. Dapat dipahami ya mitra muda ya informasinya. Mungkin untuk nilai ambang batas maksimum medan listrik dan medan magnet yang dikategorikan itu aman enggak sih kira-kira? Itu aman, Mbak. Jadi ada rentangnya tuh untuk medan magnet itu maksimal itu 0,1 mili Tesla, dan untuk medan listriknya itu 5 kV per meter. Jadi semua itu sudah kami sudah PLN kaji dan sudah dipelajari sebelum semua itu dibangun gitu, Pak. Jadi sudah dipastikan aman untuk masyarakat sekitar. Jadi memang harus ada prosedurnya ya, nggak sembarang bangun, Iya, nggak benar sembarang sekali. berdiri. Benar banget. Jadi mitra muda mungkin nggak perlu khawatir lagi ke depannya, karena memang untuk pembangunannya sendiri itu perlu pengkajian yang panjang mitra muda ya. Benar sekali. Seperti itu. Tapi kalau seandainya tetap saja berbahaya, itu yang namanya tol listrik itu seperti apa sih? Katanya kan berbahaya tuh. Mungkin dari masyarakat mengiranya seperti itu. Katanya, oh tol listrik ini kayak berbahaya gitu. Sebenarnya sih nggak berbahaya sih, itu kan tanggapan dari orang-orang yang di lingkungan sekitar tower itu kan biasanya, karena mereka takut kan. Sebenarnya karena PLN sendiri tuh udah menerapkan prinsip dari K3L-nya, dari lingkungannya gitu. Dalam pembangunan tower itu tentang ruang bebas, dari Permen SDM nomor 13 tahun 2021 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum. Nah, di dekat tower pun kita juga sudah memasang rambu gitu, tentang rambu keselamatan, ada tulisan tegangannya berapa kayak gitu. Sebenarnya nggak berbahaya sih, asalkan kita nggak melakukan hal-hal yang membahayakan di sekitar tower kayak gitu. Baik, seperti itu informasinya mitra muda ya. Nah, mungkin nanti kita bakal balik lagi ke segmen selanjutnya. Kita bakal membahas apa aja sih yang nggak boleh dilakuin di sekitar instalasi PLN tersendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng di program talk show bersama PLN Persero. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal dengerin satu track dulu darinya Seideu, boleh? Langsung aja. Baik, posisi 105,3 Radio FM, udah sekitar aku kemudian semua kembali lagi bersama di sini dan bareng narasumber kita di program Special Talk Show bareng PT PLN Persero LTG Muara Bungkol. Kalau tadi kita di awal udah ngebahas tentang apa sih PT PLN Persero itu, kemudian apa yang disebut dengan WLTG. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal tanya lagi nih ya sama narasumber kita, apa saja bentuk dari kegiatan yang mungkin tidak boleh atau dilarang di sekitar instalasi PLN. Mungkin bisa dikasih tahu nih buat Mbak dan Mas narasumbernya. Jadi ini Mbak, jadi ada itu kegiatan yang tidak boleh dilakukan sekitar itu udah diatur dalam satu peraturan, yang mana peraturan tersebut adalah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa dikenal di SDM. Itu mengeluarkan peraturan tentang nomor 13 tahun 2021 pasal 3 ayat 7 yang mengatur terkait ruang bebas dan kompensasi di sekitar SUTT atau SUTER. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu ada banyak sebenarnya. Di antaranya itu menanam tanaman yang masuk ke jalur
yang kabel itu, kalau bahasa itu kabel kan, kalau ini itu konduktor. Nah jadi masyarakat itu nggak boleh menanam pohon di sekitar kabel itu yang bisa mengganggu penyaluran listrik kami. Dan juga membangun bangunan, jadi meninggikan bangunan itu juga dilarang Mbak, soalnya kalau bangunnya terlalu tinggi nanti itu kan bakal menyebabkan juga gangguan di sistem kami dan bahaya bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu juga melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 meter dari konduktor atau kabel terluar jaringan transmisi tenaga listrik. Selanjutnya itu mengambil, mengganggu, merusak atau membongkar bagian fondasi penyangga dari tower itu sendiri. Ada juga yang kabel itu memanjat penyangga atau menembak, melempar atau melakukan hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat itu sendiri. Dan untuk anak-anak nih, itu juga tidak diperbolehkan untuk bermain layang-layang. Soalnya kalau misalnya bermain layang-layang dekat jaringan itu, maka ada ketika pas layang itu nyentuh konduktor itu, maka akan terjadi ledakan atau yang si anak-anak bermain layang itu akan tersetrum Mbak. Jadi kalau tersetrum, anak-anaknya bisa fatalnya meninggal dan sistem kami pun terganggu. Jadi sama-sama merugikan bagi pihak lain itu, penyaluran listrik terhenti, dan untuk yang si korban sendiri itu bisa meninggal ataupun yang paling ringan itu bisa dicatat sih. Tapi rata-rata semuanya kalau udah meledak dari saluran yang kami itu kan udah besar banget kan, tinggi kan salurannya kan, itu bisa meninggal. Dan selain itu juga tidak diperbolehkan membakar benda apapun yang di sekitar objek yang ada tower ataupun jaringannya yang bawa jaringan PLN itu. Dan terakhir itu nggak boleh menimbun atau menggarap tanah atau menggali tanah, melakukan pekerjaan konstruksi yang lainnya di bawah tower itu sendiri, karena bisa mengakibatkan tower itu roboh. Kalau digali terus kan nanti kan tanahnya kan, kekuatan tower ini kan jadi goyang karena pas ada kayak misalnya lagi angin ribut atau hujan badai, itu kalau di bawahnya itu digali, jadi kekuatan tower itu jadi hilang kan. Dan pas ada angin badai dia jadi swing dan roboh, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya itu. Jadi Mbak, berarti banyak juga hal-hal yang dilarang Mitra Muda ya, mungkin menanam pohon, apalagi sekarang pohon-pohon udah makin tinggi ya, banyak banget kena jaringan listrik juga. Sempet di sini ada pemeliharaan lingkungan hidup juga kan ya, nebas-nebas pohon, katanya takut terkena arus pendek, arus listrik gitu. Benar sekali Mbak. Kira-kira apa sih akibatnya jika terjadi gangguan terhadap sistem kelistrikan itu? Kalau ada gangguan sih pastinya akan terjadi pemadaman ya. Pemadaman itu nanti di PLN unit distribusi di sisi itu. Nah nanti itu akan meluas juga ke konsumen, jadi ke kayak di rumah sakit, di perkantoran, di mall dan lain-lain. Nah terus untuk dari kami sendiri ada juga kerusakan material dari di gardu induk atau di peralatan tower kami kayak gitu. Nah, di mana perbaikan tersebut tuh bisa membutuhkan waktu yang lama gitu, tergantung dari gangguan yang terjadi. Begitu ya. Makanya kadang suka mati listrik itu ternyata ada gangguan dan lagi perbaikan. Iya, ya kadang itu memang ada gangguan, kadang ada pemeliharaan. Ya, misalnya kita tuh ada pengecekan dulu kan, misalnya ada anomali ada peralatan yang rusak atau gimana, nah itu nanti kita ada pemeliharaan juga kayak gitu. Kalau seandainya daerah sini hidup, daerah sini mati, terus bergantian begitu kan, bisa begitu ya? Biasanya kayak gitu. Saya ada suratnya juga kan? Ada suratnya juga ya? Dari kecamatan. Biasanya masyarakat suka ngeluh nggak sih kalau tiba-tiba pemeliharaan seperti itu? Iya pastinya. Pastinya ya. IG kami rame loh. Instagramnya rame. Iya, keluhan masyarakat. Ini PLN kenapa ya tiba-tiba mati lampu gitu ya? Iya sempet ya kemarin, baru aja kemarin hari Minggu itu karena aku tinggalnya di belakang rumah dinas bupati, bisa dibilang privilege banget karena jarang mati lampu ya. Tiba-tiba mati lampu tuh dari jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Terus ibu-ibu di kanan kiri udah pada, ini PLN ini yang bapaknya kerja PLN mana sih gitu ya, gak bisa kerja gitu kan, gak bisa nyuci gitu. Pasti banyak keluhan ya, cuman memang masyarakat karena sekarang udah zaman modern, gak ada surat-suratan lagi, mungkin bisa cek di Instagram. Biasanya update terus gak sih Mbak? Biasanya sih kami di PLN Mobile. PLN Mobile ya. Biasanya ada. Tapi kan masyarakat kadang kan nggak punya ya, lebih ke sosmednya diupdate terus ya. Iya. Oke. Mungkin mitra muda yang suka ada keluhan kenapa listriknya mati, tiba-tiba
tiba-tiba mati lama, bisa langsung cek Instagramnya aja begitu. Nah, kalau di Jambi sendiri gangguan yang sering terjadi itu seperti apa tuh Mbak Mas? Jadi kalau untuk di Jambi sendiri itu khususnya di transmisi nih Mbak, di bagian transmisi yang SUT atau SUTT tadi, itu ada dua jenis Mbak. Yang pertama itu gangguan uncontrollable, maksudnya itu yang gangguan itu yang di luar kendali kita. Jadi gangguan hal seperti ini, gangguan ini nggak bisa kita cegah gitu. Gangguan ini memang sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Seperti yang misalnya dari sambaran petir, terus tuh bencana-bencana alam, dari kayak banjir, gempa bumi, kebakaran, ada longsor itu dan lain sebagainya, itu udah memang yang hal sesuatu yang nggak bisa kita cegah lagi kan, karena itu dari cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa kan. Jadi mau nggak mau yang harus kita hadapin kalau gangguannya seperti itu. Dan gangguan yang kedua itu ada gangguan yang namanya gangguan controllable. Nah, gangguan seperti ini yang bisa kita cegah, bisa kita mitigasi dari awal sebelum gangguan itu terjadi, yang seperti misalnya gangguan dari layang yang sebelumnya saya singgung, terus itu dari binatang, terus dari pencurian besi tower ataupun pohon dan kegagalan alam. Nah, gangguan-gangguan seperti ini bisa kita mitigasi ataupun bisa kita cegah. Soalnya gangguan ini kan sifatnya dari ada pihak lain yang gitu kan, seperti binatang itu kan bisa kita pasang suatu alat yang bisa mencegah binatang itu masuk ke aset kita. Terus atau misalnya dari pencurian besi tower nih, kita lakukan sosialisasi ataupun kita bekerja sama dengan pihak aparat yang berwenang gitu kan, untuk mencegah agar besi tower itu nggak dicuri lagi ya. Jadi seperti itu Mbak. Saya baru tahu ternyata besi tower bisa dicuri. Iya. Itu dikiloin ya? Iya dikiloin. Soalnya beberapa orang kalau lagi kepepet itu kan Mbak, semuanya bisa dijual gitu kalau gitu. Iya, ternyata bisa dijual juga. Iya. Jadi itu sangat merugikan banget sih sebenarnya. Nggak boleh ya, mitra Itu muda. hajat orang banyak soalnya kan. Benar, nggak boleh mitra muda ya. Aku baru tahu banget ya. Terus kira-kira konsekuensi apa nih yang diterima oleh oknum-oknum yang nakal, yang ngelakuin kerusakan terhadap instalasi PLN sendiri? Nah, kalau untuk unit kami tuh yaitu transmisi tuh yang terjadi tuh yang sering itu pencurian besi siku itu kan, besi siku tower itu. Nah, kalau mereka sering mencuri besi siku itu bisa menyebabkan roboh gitu kan. Jadi kan towernya tuh nggak kokoh kan karena besi sikunya diambil kan. Itu bisa menyebabkan gangguan juga dari sisi kami, dan itu bisa merugikan kami juga merugikan yang masyarakat di sekitar situ kan. Nah, hal tersebut itu kalau di aturannya itu termasuk dalam KUHP pasal 406, 408 tentang perusakan. Nah, ancamannya itu maksimal 4 tahun penjara. Dan KUHP pasal 362 tentang pencurian. Nah, itu ancaman maksimalnya tuh 5 tahun penjara. Begitu. Nanti kalau misalnya saya ngelihat ada yang curi ya, curi besi siku itu, bisa lapor dong berarti ya? Oh bisa banget Bisa Mbak. lapor. Malah kita Senang banget kita ada lapor gitu. iya. Kalau saya lapor dapat door prize nggak sih? Nah, itu mungkin nanti kita bisa agendakan kali Mbak ya. Iya. Oh boleh nih mitra muda ya. Jadi mitra muda kalau seandainya kira-kira ada anak-anak yang jahil, nakal atau oknum-oknum tertentu bisa difoto, Iya, bener, Mbak. sebagai Iya. bukti, divideoin, viralin lah ya. Iya. Lumayan gitu, viral nanti. Kira-kira apa aja kegiatan dari PLN untuk mencegah hal-hal yang bersumber dari manusia yang itu gitu loh, yang telah terjadi. Oh, untuk ini pencegahannya banyak. Iya. Yang itu pertama itu pemeliharaan rutin. Jadi PLN itu melakukan pemeliharaan rutin. Ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Selain itu juga PLN itu memperkerjakan patroli dari petugas ground patrol yang juga di setiap tower, di setiap seksi itu udah dibagi PGP-nya masing-masing yang atau dari singkatan dari patroli ground patrol tadi itu. Jadi misalnya setiap 20 tower itu udah ada PGP-nya masing-masing yang menjaga tower tersebut. Dari biasanya itu diambil dari masyarakat sekitar sana yang mengetahui atau mengenal area tersebut. Nah, selain itu juga kita melakukan pengukuran medan listrik nih yang dari awal yang kita singgung tadi kan, ada tuh yang medan listrik yang berbahaya itu kan. Jadi kita tuh rutin melakukan pengukuran medan listrik dalam waktu 1 tahun itu bisa 1 kali atau 2 kali. Dan juga kita juga bekerjasama dengan pihak Polri dan TNI untuk mengamankan aset kita. Kan beberapa aset itu termasuk dalam OPITNAS kan, Objek Vital Nasional. Nah, selain itu pendekatan ke masyarakat juga kita ada yang namanya program CSR Corporate Social Responsibility, dan juga ada yang kita tuh namanya program YBM, Yayasan Baitul Ma'al, yang bergerak di suatu bidang sosial yang diselenggarakan oleh pegawai-pegawai PLN sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Jadi YBM ini
merupakan sumbangan dari pegawai-pegawai muslim yang di setiap bulan itu kita iuran untuk disalurkan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, dan program itu juga cukup banyak, dari misal ada yang dibagikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren, atau guru-guru ngaji, atau yang misalnya yang mungkin tiap bulan itu kita tuh yang pegawai PL itu dapat jatah untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu lah, misalnya gitu Mbak, dari program sosial tersebut. Iya, kira-kira aku dapat nggak ya mitra muda? Kayaknya aku membutuhkan juga deh. Boleh mungkin ya. Nah, kalau tadi kan kita udah menyinggung tentang bagaimana konsekuensinya kepada masyarakat yang nakal, kemudian juga pemeliharaannya seperti apa, dan kalau kemungkinan ya di sekitar Morbo sendiri itu terjadi gangguan listrik, pemadaman yang seperti saya bilang tadi, lebih cepatnya nih mitra muda atau pendengar di rumah tuh lapornya kemana sih lebih cepatnya? Bisa sih hubungi itu kontak center. Kalau center Oh, ada kontak center? Iya, 123, langsung aja di 123 kayak Langsung telepon? Iya, langsung telepon, nanti ditanya kan untuk daerah mana, terus pemadamannya tuh sekitar tetangga tuh nggak padam atau enggak kayak Oh, gitu. ditanyain. Iya, atau bisa lapor di aplikasi kami yaitu PLN Mobile, Iya. bisa download di App Store atau di Play Store. Nah, terus bisa juga lapor langsung nih kalau misalkan di rumahnya tuh dekat kantor PLN, bisa langsung aja datang ke sana lapor, atau ada padam di rumahnya kayak gitu. Oh, seperti itu. Berarti memang sudah dimudahkan yang mitra muda ya, yang mageran bisa langsung 123 telepon, atau mungkin yang kuotanya banyak bisa langsung download aplikasi PLN Mobile-nya, atau yang nggak punya apa-apa nih ya udah jalan kaki aja ke depan gitu ya. Iya, benar sekali. Mungkin ada nggak sih Mas Mbak pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat yang lagi dengerin kita nih? Boleh. Jadi untuk pesan ke masyarakat itu ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu Mbak ya, apabila ada gangguan atau padam listrik di sekitar masyarakat itu, seperti yang sudah disinggung Mbak Vela barusan terkait pemadaman itu, mohon dilaporkan ke kami secepatnya, bisa melalui yang sekarang tadi itu melalui aplikasi PLN Mobile ya, atau kalau misalnya ada dekat kantor dengan ULP atau kayak di Bungun kan ada P3 ULP, bisa langsung ke kantor ULP-nya langsung Mbak, itu bisa langsung buat laporan secara langsung. Yang kedua itu apabila masyarakat menemukan anomali atau pada instalasi PLN, misalnya ada percikan atau ada short circuit atau trafo terbakar, itu juga bisa masyarakat langsung laporkan ke pihak PLN, bisa melalui aplikasi PLN Mobile atau langsung ke kantor kami yang bisa ULP biasanya itu kayak ULP Muara Bungo. Dan juga agar masyarakat itu menghindari yang masyarakat di sekitar itu agar menghindari bermain layang-layang, terus juga menghindari penggalian ataupun melakukan aktivitas pembakaran di sekitar tower kami. Dan apabila masyarakat melihat aksi pencurian besi siku, itu agar mohon dilaporkan juga ke kami ataupun langsung ke pihak yang berwenang seperti polisi ataupun tentara, Pak. Dan juga kami juga mohon kerjasamanya untuk masyarakat agar saling menjaga aset kami, dan juga itu juga karena untuk masyarakat itu sendiri, bukan hanya untuk kami. Jadi kalau ada gangguan di sistem kami, maka yang kena dampaknya nggak kami sendiri. Jadi yang kena dampak itu masyarakat sekitar, dan juga kalau untuk di bagian teknis itu yang bisa kena gangguan dampaknya bisa satu kecamatan, nggak cuma satu lurah atau satu RW. Jadi kalau dari sistem kami yang tahu sudah ada gangguan, maka yang terjadi yang kena dampaknya itu bisa satu kecamatan atau bisa satu kabupaten, karena kami menyalurkan listrik itu dari kabupaten dari kota ke kota B. Jadi kalau salah satu yang ada gangguan, maka yang kena dampak itu bisa satu kota tersebut. Jadi dan pemulihannya pun, kalau untuk yang misalnya seperti kasus tower roboh dari sebab pencurian tadi itu membutuhkan waktu yang lama, bisa berhari-hari, tidak bisa langsung hitungan jam gitu. Jadi itulah kenapa kami memohon banget dukungan dari masyarakat supaya menjaga aset kami juga. Jadi kita saling jaga untuk kita bersama gitu, untuk kepentingan kita bersama. Baik, itu tadi ya pesannya ya buat mitra muda di rumah. Terima kasih banyak buat Masnya dan Mbaknya udah mau ngasih informasi kepada mitra muda di rumah juga. Iya, listrik untuk kehidupan yang lebih baik ya. Benar sekali. Benar sekali. Baik mitra muda, saya Didi di sini sekarang dari pukul 10.48 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih banyak udah mau stay tune dan pantengin kita. Akhir kata, banyak cinta, banyak damai.
Jadi Media Lima tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Jumpa lagi edisi minggu depan di talk show bareng kita lagi. See you next time.